Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Ta'ala izinkan kita mengisi pergantian hari dengan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab karya monumental Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, ulama dari Palestina, yang berjudul dalam bahasa Arab, judul aslinya panjang sekali, Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang bila diterjemahkan artinya ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan, dan tanda-tanda akhir zaman. Kemudian diterbitkan oleh Pustaka Arafah dengan judul yang disederhanakan Ensiklopedi Akhir Zaman. Hari ini kita memasuki halaman 241. Saya ulangi, halaman 241 bagi yang memiliki kitabnya. Yang tidak punya kitabnya, sebenarnya ada PDF-nya ya. Jadi kalau bisa dapat PDF-nya bisa sambil lihat di laptopnya. Halaman 241 kita masih membahas judul besar Alamatus Sughra, tanda-tanda kecil yang jelas. Nomor 11, berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Pertanda ini diredaksikan oleh beberapa hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya sebagai berikut. Wa hatta yatatawalan nasu fil bunyan. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini riwayat Bukhari. Adapun riwayat Muslim, wa antaral hufatal uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat para penggembala kambing yang telanjang kaki dan telanjang dada, lagi miskin, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kalau redaksi yang ini bahagian dari sebuah hadis panjang yang terkenal yang biasa disebut hadis Jibril. Ya, hadis yang menyebutkan bahwa Jibril hadir dalam wujud seorang laki-laki, datang ke tengah-tengah majelis Nabi dan para sahabat. Makanya disebut hadis Jibril, karena hadis ini hadis yang menyebutkan Jibril ketemu jumlah yang cukup ramai. Para sahabat sedang bermajelis dengan Rasul, tiba-tiba datang dalam wujud laki-laki berpakaian serba putih dengan rambut hitam legam, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di kalangan para sahabat yang kenal dengan dia. Nah, di antara dialognya dengan Rasul, Jibril bertanya, matas sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya.
Tapi dikejar terus sama malaikat Jibril. Wa ma amaratiha. Apa tanda-tandanya? Nabi menyebutkan 2 tanda di situ. Yang pertama, bila mana engkau melihat seorang budak wanita melahirkan majikannya. Yang kedua, bila mana engkau melihat para penggembala kambing bertelanjang kaki dan telanjang dada lagi miskin, berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Jadi ini bagian dari hadis panjang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya juga riwayat Imam Muslim, bersabda Rasul, wa idza ra'aita ri'a al-bahmi yatatawaluna fil bunyani fadzaka min asyratiha. Dan jika engkau melihat pengembala ternak berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda hari kiamat. Kemudian yang berikutnya riwayat Imam Ahmad, wa an yural hufatul uratul jawwa'u yatabarawna fil bina. Dan akan terlihat para penggembala ternak yang telanjang kaki dan telanjang dada serta kelaparan nantinya berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. Nah, kemudian kosakata asing. Yang pertama al-alah. Al-alah itu artinya orang-orang fakir. Kemudian yang kedua al-bahmi. Bentuk jamak dari bahmah yang artinya anak kambing. Riwayat-riwayat ini mengisyaratkan adanya perubahan kondisi umat manusia dari yang dulunya terlihat lemah dan miskin menjadi orang yang kuat dan kaya secara mengejutkan. Di samping itu, dalam beberapa redaksi tersebut dikatakan bahwa kedua hal yang bertentangan itu, kaya dan kuat versus miskin dan lemah, akan disaksikan oleh umat beliau secara jelas. Hal ini terlihat dalam redaksi yang digunakan Nabi, kata taro, ro'aita, dan yuro. Ya, kalian akan melihat, akan terlihat, ya, dan seterusnya. Pertanda ini dapat disaksikan secara langsung oleh kaum muslimin di Jazirah Arab, di semenanjung Arab. Mereka dapat melihat perubahan keadaan penduduknya dari penggembala dan miskin, sekarang berubah menjadi kaya raya, glamorous, dan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang demikian itu setelah ditemukannya minyak bumi yang menjadikan kaya raya bagi penduduknya. Jadi kalau mundur 70 tahun, 80 tahun yang lalu, ya, sesungguhnya di Jazirah Arab itu tidak ada bangunan tinggi, ya. Yang ada ya kehidupan seperti ribuan tahun selama ini, yakni masyarakat yang miskin, masyarakat yang hidup dari menggembala ternak, menggembala kambing, ya, menggembala domba. Tetapi begitu ditemukannya apa yang disebut dengan petrodolar, ya, jadi minyak, tiba-tiba jadilah orang-orang Arab yang asalnya penggembala kambing, penggembala domba ini, penggembala onta ini, tiba-tiba menjadi OKB, ya, orang-orang kaya baru, ya. Dan mereka tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan kekayaannya dengan membangun gedung-gedung pencakar langit yang saling berlomba di dalam menunjukkan kemegahan gedungnya, ya. Seperti kita ketahui, salah satu gedung yang sekarang ini dianggap sangat mencerminkan kemewahan dunia adalah gedung yang ada di Dubai, ya, yang dikenal dengan Burj Khalifa, ya. Ini gedung banyak sekali dijadikan situs untuk film-film barat, ya, box office itu menjadikan gedung ini sebagai latar dalam sebuah film, ya, seperti Mission Impossible dan sejenisnya, itu menggunakan Burj Khalifa ini sebagai situs untuk pembuatan film-film Hollywood. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis urutan ketiga tadi, pertanda ini sangat jelas bahwa yang dimaksud berlomba-lomba mencakup juga siapa yang membuat bangunannya paling megah,
paling indah, serta yang paling banyak menelan biaya. Keadaan ini sudah benar-benar terwujud di kawasan Teluk dengan gambaran yang sangat nyata. Dan siapapun yang menyaksikan gedung-gedung yang ada di sana, serta gaya hidup masyarakatnya yang hedonis dan melampaui batas, niscaya dia akan membuktikan kebenaran hadis ini dengan kenyataan yang ada tanpa keraguan lagi. Ya, bahkan sekarang ini seperti kota Dubai itu sudah menjadi seperti kota tempat pertunjukan, ya, perlombaan mobil-mobil mewah, Pak. Ya, jadi kayak mobil yang biasa berkeliling di kota Jakarta ini, di Dubai mungkin nggak nempil, ya, istilahnya orang Betawi itu, ya, nggak nempil, ya, karena mobil-mobil di sana mewah-mewah gitu, ya. Baik, yang ke-12, penggembala yang menjadi penguasa. Dalam sebuah hadis diredaksikan sebagai berikut. Wa idza ra'aital hufatal uratas summal bukma mulukal ardi fadzaka min asyratiha. Dan jika engkau melihat penggembala yang telanjang kaki dan telanjang dada menjadi raja di bumi, maka itulah pertanda hari kiamat, ya. Jadi sekarang ini bukan saja di Jazirah Arab itu muncul orang-orang kaya baru, tetapi orang-orang kaya baru ini juga kemudian menjadi raja-raja, menjadi emir-emir, ya, di sana, ya, dengan kekayaannya yang luar biasa, ya, dan sekaligus kekuasaan yang luar biasa, ya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nasi fadzaka min asyratiha. Dan jika engkau melihat penggembala yang telanjang kaki menjadi pemimpin manusia, maka itulah pertanda hari kiamat. Pertanda ini, kata Syekh Mubayyad, erat kaitannya dengan tanda hari kiamat yang sebelumnya, yang tadi, yang terkait dengan perlombaan membangun pencakar langit. Sehingga kata Syekh Mubayyad, kami tidak perlu menjelaskannya lagi karena hal ini juga terjadi di masa sekarang ini. Jadi sekarang ini kita lihat betapa mereka-mereka yang secara tradisional, secara urut-urutan nenek moyangnya sebenarnya tadinya cuman penggembala, ya, cuman orang seperti, ya, orang kampung lah pada kebanyakannya. Tiba-tiba mereka bukan saja kaya raya tapi punya power, ya, yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, ya. Dan mereka pun tidak malu-malu untuk menunjukkan kekuasaannya, ya. Contohnya seperti yang sekarang sedang digadang-gadang menjadi calon pengganti Raja Saudi, ya, yang inisialnya MBS, ya kan. Dia tidak malu-malu menggunakan kekuasaannya yang diberikan ayahnya, padahal dia belum jadi raja, dia baru putra mahkota. Tapi karena dia didelegasikan kekuasaan yang begitu besar, dia pun tidak ragu-ragu menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ekstrim, merubah keadaan di Arab Saudi, ya, sehingga dia rencana untuk membuat satu kawasan yang super mewah di daerah perbatasan dengan Jordan sebelah utara Arab Saudi, yang nanti kawasan itu semuanya serba super modern, ya, dengan segala bangunan-bangunan yang juga ultra modern. Sekaligus dia akan mengizinkan di daerah situ tampillah objek-objek pariwisata yang membenarkan kaum wanita asing datang ke sana boleh pakai bikini dan lain sebagainya. Ya, ini suatu perkara yang sesungguhnya selama ini nggak terbayang bisa terjadi di wilayah negeri yang ada haramainnya, ada Mekah dan Madinahnya. Tapi ya begitulah, ya, kalau orang menjadi tiba-tiba berkuasa padahal tadinya orang kampung, ya, istilahnya begitu. Selanjutnya yang ke-13, perzinahan merajalela. Nah, ini unik nih. Syekh Mubayyad mengawali pembahasan ini bukan dengan hadis contoh tentang yuzharuz zina, perzinahan merajalela, tapi justru mengutip sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 65 yang berbunyi
walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya. Nah, ini seperti nggak ada hubungannya ya. Kok tiba-tiba membicarakan tentang satu kejadian di masa lalu yang menimpa kaum Bani Israel ya. Jadi kalau kita baca tafsir surat Al-Baqarah 65, ini kan berkaitan erat dengan surat Al-A'raf yang menceritakan, mengkisahkan ada satu kaum nelayan dari kalangan Bani Israel tinggal di tepi pantai, di tepi laut ya. Menurut Ibnu Katsir, kota tersebut, desa tersebut namanya Aila ya, Aila. Dia di tepi laut. Mata pencaharian utama kaum Bani Israel ini karena mereka tinggal di tepi laut adalah menjadi nelayan ya, penangkap ikan ya, mata pencahariannya dari menangkap ikan. Pada suatu hari seorang nabi Allah diutus kepada kaum ini menyampaikan satu peraturan dari Allah Ta'ala bahwa dilarang memancing pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu harus dihabiskan menjadi hari untuk full ibadah ya, ibadah. Makanya sampai hari ini kaum Yahudi itu menjadikan Sabtu sebagai hari libur mereka ya. Dan kita umat Islam dianjurkan hari Sabtu untuk aktif supaya membedakan diri dengan kaum Yahudi. Kalau hari Sabtu kita doyan istirahat, jadi kaum rebahan, ya kira-kira ngikut-ngikut mereka lah gitu. Jadi kalau nggak mau jadi seperti Yahudi, ya Sabtu kita ramaikan, Pak. Jangan jadi umat yang doyan di dalam rumah hari Sabtu. Ya. Nah, jadi kaum ini dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Semenjak keluarnya larangan itu, justru ikan itu muncul di hari Sabtu. Muncul ke permukaan air laut. Biasanya berenang-renang di bawah, di daerah dalam laut, tiba-tiba muncul ke permukaan. Dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan syurra'an. Syurra'an itu kayak mejeng gitu kalau kata anak muda, ya kan? Dia mejeng, muncul, kelihatan. Nah, sudah barang tentu kaum nelayan ini melihat tampilan ikan-ikan itu pada hari Sabtu, mereka tergiur. Ya, mereka tergiur. Tapi mereka terhalang oleh aturan yang disampaikan oleh nabinya. Maka diam-diam ada salah seorang yang mengawali sebuah tindakan mensiasati fatwa atau peraturan tersebut. Diam-diam pada hari Jumat, udah sore gitu, dia menangkap ikan, terus kemudian ikan itu dia ikat ya. Setelah dia tangkap, dia ikat, karena begitu masuk Sabtu, dia nggak tangkap. Dia terlihat tidak menangkapnya. Tapi begitu sudah masuk hari Ahad, diambil ikan itu sebelum lepas dari penangkapannya. Bahkan kemudian diperluas dengan menggelar jala. Ya, menggelar jala. Hari Jumat digelarnya, hari Sabtu dia tidak menangkap, tetapi dia menonton, gitu, menyaksikan ikan itu masuk dalam jalanya. Nah, karena perbuatan satu orang ini, menularlah kepada nelayan-nelayan yang lain. Mereka juga berpikir, wah, yang penting kan nggak nangkap hari Sabtu, gitu. Rame-rame lah mereka mulai menggelar setiap Jumat sore, hari Ahad pagi diambil, ya. Nah, kemudian ada kelompok yang sama sekali nggak mau ikut di dalam tindakan mungkar itu, tindakan mensiasati larangan itu. Tapi mereka terbelah dua. Sebahagian dari mereka tidak ikut campur, tidak protes, dan sama sekali diam saja. Jadi melihat kemungkaran itu tapi diam saja. Memang tidak ikut serta, tapi diam saja. Nah, sementara ada yang sebagian lagi, jumlahnya sedikit, mereka tidak ikut terlibat, tetapi mereka jelas mencegah kemungkaran itu. Mereka menyampaikan agar kalian jangan teruskan tindakan kalian ini, karena biar bagaimanapun ini namanya pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang sudah disampaikan oleh Nabi tersebut. Nah, kelompok yang nahi mungkar ini ditegur sama kelompok yang tidak nahi mungkar tapi tidak menangkap ikan. Mereka bilang,
Buat apa kalian negur-negur orang-orang itu? Biarlah Allah juga akan mengazab mereka. Nah, begitu. Akhirnya mereka katakan, ya kami melakukan ini dengan maksud agar kami sudah dimaafkan oleh Allah. Yang penting kami sudah sampaikan. Syukur-syukur mereka bertakwa. Syukur-syukur mereka taubat dari perbuatannya. Nah, nggak berapa lama setelah itu, tiba-tiba desa itu menjadi sepi. Kok nggak ada kehidupan? Ya. Akhirnya orang-orang yang masih aktif hanyalah mereka-mereka yang terlibat dalam nahi mungkar. Ternyata mereka datangi rumah demi rumah dari penduduk itu. Rupanya rumah-rumah itu sudah terkunci dari dalam. Ada penghuninya di dalam. Akhirnya didobrak pintu-pintunya. Ternyata warga di situ sudah berubah semua menjadi kerak. Ya, menjadi kerak. Jadi yang bapak menjadi kerak besar, yang ibunya menjadi kerak betina, sedangkan yang anak-anak jadi kerak-kerak kecil gitu. Ya. Dan menurut riwayat dikatakan mereka tidak hidup lebih dari 3 hari. Setelah itu mereka bermatian, ya. Jadi diazab oleh Allah sedemikian rupa. Nah, kita bertanya-tanya, apa hubungannya kok ayat ini yang diangkat, ya? Nanti saya jelaskan, ya, karena memang penjelasan di bagian belakang. Sedangkan hadis-hadis soal yazharuz zina, perzinahan merajalela, diantaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis saati ay yaqilla al-ilm wa yazharu al-jahl wa yazharu az-zina wa taksura an-nisa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Sungguh aku kabarkan kepada kalian, di mana kalian tidak akan mendengar dari seorang pun sesudahku nanti. Ketahuilah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan, kebodohan, zina yang dilakukan secara terang-terangan, dan jumlah wanita yang semakin banyak, sedangkan jumlah lelaki semakin sedikit, sampai-sampai seorang pria menanggung 5 orang wanita. Ya. Jadi di sini Nabi bukan saja menyebutkan tentang zina dilakukan secara terang-terangan, tapi dikaitkan dengan situasi di mana ilmu semakin berkurang, sementara kejahilan merebak. Ya. Dan perlu diingat, setiap ayat maupun hadis ketika menyebutkan ilmu, ya itu maksudnya al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Ilmu yang kaitannya dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itulah ilmu, ya. Kalau dalam bahasa nas, bahasa dalil, ya. Begitu juga kalau dikatakan merebaknya kejahilan, itu jangan dibayangkan merebaknya kumpulan orang-orang yang nggak punya gelar sarjana, bukan. Ya, bisa jadi orang bergelar sarjana banyak, bahkan S2, S3, profesor, ya kan. Tetapi mereka menguasai ilmu-ilmu yang kaitannya bukan dengan al-haq, tetapi ilmu-ilmu keduniaan. Ya. Dan mereka ini disebut sebagai orang-orang yang jahlu anil haq, jahil, bodoh akan hakikat kebenaran. Mungkin mereka punya gelar-gelar akademis yang luar biasa, tetapi mereka tidak memahami hakikat kebenaran. Dan mereka tidak mengerti hakikat mana yang hak, mana yang batil. Ya, ya kayak dunia kita sekarang. Dunia kita sekarang ini dunia yang bertaburan orang-orang yang punya gelar-gelar akademis. Tetapi seperti di masyarakat barat hari ini, mereka bahkan tidak punya yang namanya rumusan tentang mana yang hak, mana yang batil, itu nggak punya mereka. Nggak ada itu. Ya, istilah ini benar, ini salah gitu kan. Semuanya bisa jadi benar, semuanya bisa salah. Ya, terserah dari mereka yang memiliki, ya, kekuasaan, yang memiliki otoritas gitu. Nah, kemudian disebutkan di sini zina dilakukan secara terang-terangan, sementara jumlah wanita semakin banyak, sedangkan jumlah laki-laki semakin sedikit. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, tafsiran hakiki, bahwa benar-benar akan muncul suatu masa di mana wanita itu jumlahnya
semakin banyak, laki-laki semakin sedikit karena terjadinya banyak peperangan-peperangan, ya. Tapi juga bisa bermakna majazi, ya. Majazi itu kiasan, ya. Di mana di dalam masyarakat sifat-sifat kelelakian itu semakin pudar, semakin hilang, ya. Yang muncul justru sifat-sifat keperempuanan. Sampai laki-laki pun ingin jadi perempuan, ya. Nah, ini fenomena yang sekarang kita rasakan, ya. Bahwasanya dunia modern ini atau sistem Dajjal ini memang pro kepada demasculinity, ya. Hilangnya maskulinitas, kelelakian, ya. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dahulu kala. Cuma kalau Fir'aun itu konkret, ya. Ketika dikatakan dalam Al-Quran berkali-kali, Fir'aun itu berlaku zalim di muka bumi Mesir dengan cara dia menyembelih anak bayi laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan, kan begitu. Nah, kita sekarang juga sebenarnya mengalami situasi yang sama. Jiwa-jiwa kelelakian itu disembelih sekarang. Nggak boleh orang benar-benar punya jiwa kelelakian yang pemberani, yang mau melindungi wanita, yang benar-benar peduli untuk menegakkan kebenaran, keadilannya. Itu jiwa lelaki sebenarnya. Nah, sekarang ini dimatikan. Ya, yang ditumbuhkan adalah jiwa keperempuanan, serba takut-takut, ya kan, serba malu-malu, serba apa, sampai ke tingkat bahkan dibenarkannya gagasan orang boleh memilih orientasi seksual berdasarkan seleranya. Dan sekarang bermunculan selera trans woman, ya, orang-orang laki-laki yang ingin jadi perempuan. Jadi kalau kita bicara transgender di Amerika misalnya, itu mayoritas yang jadi transgender itu laki-laki ingin jadi perempuan. Kalau perempuan ingin jadi laki-laki itu sedikit, tapi yang rame itu laki-laki ingin jadi perempuan. Karena kenapa? Karena sifat kelelakian itu memang sekarang tuh dimatikan, ya. Orang itu dihindarkan, dijauhkan dari sifat kejantanan, sifat kesatria, sifat laki-laki seperti yang dulu dikenal, yaitu ingin dihilangkan. Nah, akhirnya muncullah laki-laki yang ingin jadi perempuan, ya. Dan ini diskursus tentang masalah ini di Barat sekarang sangat ramai sekali, ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan juga yafsuz zina, tersebarnya zina, ya. Dalam hadis yang lain lagi dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa wa la yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yarawhu alaihim bisa sarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaquluna irji ilaina ghadan fayubayyituhum Allahu wa yad'ul ilm wa yamsahu akhirina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Akan ada di antara umatku nanti orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Dan niscaya akan bermukim orang-orang yang berada di sisi sebuah gunung yang didatangi seorang penggembala yang dikerumuni oleh ternaknya. Saat itu orang-orang miskin mengerumuninya untuk mendapatkan apa yang diinginkan mereka. Mereka berkata, kembalilah besok. Maka Allah Ta'ala membinasakan mereka bersamaan dengan dimusnahkannya gunung tersebut. Sedangkan mereka yang tidak binasa akan dirubah Allah menjadi kerak dan babi hingga hari kiamat tiba, ya. Nah, jadi ini hadis, salah satu hadis yang mengisyaratkan bahwa sebahagian umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW pun akan mengalami siksaan di dunia sebagaimana siksaan yang dialami oleh Bani Israel, ya, dirubah menjadi kirodatan wa khanazir, dirubah menjadi makhluk kera dan makhluk babi, ya, padahal asalnya manusia, ya. Dan itu karena apa? Karena menghalalkan yang haram, ya. Beberapa kosakata asing. Pertama, al-qayyim, seorang laki-laki yang menanggung mengurusi perkara wanita. Bisa rihatil lahum, ternak yang berbondong-bondong mengerumuni penggembalanya. Al-hira, zina.
Pertanda hari kiamat ini memiliki dua sisi interpretasi. Pertama, maraknya perbuatan zina sehingga menjadi kebiasaan yang sama sekali tidak ditentang oleh sebuah masyarakat, atau mereka membiarkan saja perbuatan tersebut tanpa mendapatkan vonis sedikit pun. Saat itu membicarakan masalah ini bukanlah hal yang tabu. Pertanda ini sudah sangat marak dan terang-terangan di zaman sekarang ini. Lebih-lebih mayoritas negara Islam menerapkan undang-undang yang diusung dari Barat, di mana dalam aturan hukum tersebut tidak memberikan vonis apapun atas perzinahan jika dilakukan atas dasar suka sama suka, ya. Nah, inilah dampak dari terjadinya inhizamun dakhili atau inferiority complex pada negeri-negeri Islam, negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim, di mana mereka lebih bangga mengadopsi hukum, ya, dari negara asing, ya. Seperti Indonesia kan hukumnya sekarang masih banyak sekali bersumber dari hukum Belanda, ya kan, mantan penjajah, ya. Daripada mengambil hukum Allah, ya. Padahal hukum Allah itu bila ditegakkan Allah menjamin, ya. Allah menjamin dengan firman-Nya surat Al-Maidah ayat 50 kan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin, ya. Jadi problem kita memang tampaknya keyakinan terhadap hukum Allah itu masih lemah sekali. Ya, masih lemah sekali, sehingga negeri-negeri Islam tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah, Indonesia ini, juga membiarkan hukum Allah itu tidak ditegakkan, tapi malah ditegakkan hukum bikinan manusia, ya. Makanya bisa muncul tuh pernyataan dari orang yang dianggap pejabat di bidang hukum, dia mengatakan bahwa LGBT ini nggak bisa dibuat hukumnya. Kenapa? Karena ini sudah kodrat, katanya, ya kan? Bayangkan, dia bilang kodrat. Sejak kapan orang punya kodrat jadi gay, jadi lesbi, jadi transgender, ya kan? Sejak kapan? Ya. Jadi ini aneh sekali, ya, bisa muncul hal seperti itu dari pejabat yang konon kabarnya latar belakangnya pesantren, gitu. Ini baru yang terkait dengan zina betulan. Sedangkan perkara yang menjurus pada perzinahan, maka masyarakat menilainya halnya sebagai hal yang sangat wajar. Buktinya sekarang ini berbagai media berlomba-lomba menayangkan apa saja yang berbau pornografi dengan bersembunyi di balik kata seni. Di samping itu sekarang ini di negeri-negeri Islam telah banyak wanita yang berprofesi sebagai pelacur tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Ya, bahkan sekarang ini kata pelacur itu sudah tidak ada di kamus media mainstream, ya. Diganti dengan bahasa yang dianggap lebih santun, ya. Apa itu? WTS, ya, WTS, ya. Bahkan WTS sudah nggak pakai kepanjangannya, jadi WTS saja gitu. Gitu. Wanita tuna susila, gitu. Ya. Apa? PSK, ya kan? Pekerja apa? Pekerja seks komersial, ya. Iya. Jadi dicarilah bahasa-bahasa yang sifatnya eufemistik, ya, menghaluskan, gitu. Ya. Kalau dulu kan jelas pelacur, gitu, jelas itu, ya. Tapi sekarang seolah-olah kita tabu menggunakan kata pelacur. Bahkan seringkali ditemui untuk menjalankan profesi ini, negara mengeluarkan aturan yang mewajibkan pelacur memiliki izin operasional. Jadi kartu izin jadi PSK, gitu. Pertanda ini meskipun gejalanya sudah tampak dalam beberapa generasi silam, namun di masa sekarang ini begitu kelihatan sangat nyata. Ini interpretasi pertama. Interpretasi kedua, penghalalan zina oleh beberapa kelompok umat Islam. Pertanda ini lebih dahsyat daripada yang sebelumnya, sebab dapat mengakibatkan orang yang meyakini kehalalan zina itu menjadi kafir. Dengan keyakinan ini, maka secara otomatis dia telah ingkar terhadap sesuatu yang telah diketahui secara pasti keharamannya di dalam agama. Ya. Jadi
Kalau di dalam kaidah syariat Islam, jika sesuatu sudah dipahami secara secara terang-terangan sebagai perkara yang haram, tetapi seorang muslim kemudian berani mengatakan itu halal, sesungguhnya ini kategorinya dosa yang menyebabkan dia mengalami nawaqidul iman, pembatalan keimanan, ya. Jadi beda antara seorang melakukan zina sambil dia yakin zina itu haram. Jadi dia melakukan pelanggaran, kan? Dia pelanggaran, tapi dia tetap tahu ini haram, cuma dia melanggar. Ya. Beda dengan seseorang yang bahkan tidak berzina, tetapi dia meyakini zina itu halal. Nah, dosanya lebih berat, Pak. Yang meyakini bahwa zina itu halal, padahal haram, itu lebih berat dosanya daripada orang melakukan zina, dia tahu itu haram, tapi dia melakukan karena dia melanggar. Jadi ibaratnya yang satu dosanya melanggar hukum, yang satu dosanya merubah hukum. Ya, merubah hukum itu ibaratnya dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi statusnya dirubah, Pak. Yang mestinya haram dia katakan halal. Nah, yang kayak gini nih, Pak, dosanya dosa batal iman, murtad begitu. Makanya hati-hati ya. Ya. Termasuk misalnya orang mengatakan jilbab tidak wajib gitu ya. Dan yang mengatakan ini nggak mesti perempuan, laki-laki. Kan laki-laki nggak wajib pakai jilbab kan? Gitu. Nah, tapi dia mengeluarkan pernyataan bagi perempuan jilbab tidak wajib, ya kan? Nah, yang kayak gini ini bukan pernyataan ringan, Pak. Ini pernyataan berat. Sekalipun dia sendiri nggak pernah harus terkena kewajiban pakai jilbab, ya kan aneh laki-laki pakai jilbab gitu. Nah, jadi dengan keyakinan ini, maka secara otomatis dia telah ingkar terhadap sesuatu yang telah diketahui secara pasti keharamannya dalam agama. Pertanda ini sudah menjadi gejala umum di masa kita sekarang, di mana zina bukanlah dipandang satu perkara yang tabu dan haram, bahkan mereka memandang sebagai kemajuan peradaban dari sebuah tatanan sosial. Dahulu pertanda seperti ini pernah muncul di tengah-tengah umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada sekte Qaramitah, yang mana mereka membolehkan banyak hal yang telah diharamkan. Misalnya melakukan zina secara bersama-sama. Jadi kolektif bahkan berzinanya ya. Di masa sekarang pun bisa diasumsikan bahwa undang-undang yang tidak memberikan sanksi apapun terhadap perbuatan zina dapat dikatakan sebagai penghalalan zina ya. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam legislasi undang-undang ya, yang kemudian tidak memberikan satu pemahaman bahwasanya zina itu haram gitu ya. Jadi bahkan membuka celah untuk mengartikan zina itu sebagai halal, asal yang penting suka sama suka gitu ya. Nah, sesungguhnya mereka yang terlibat dalam legislasi itu, mereka sedang menantang Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka merubah hukum Allah taala ya, yang tadinya haram menjadi minimal ya syubhat ya kan, maksimal mubah ya menjadi halal. Pertanda ini akan terus berlangsung dan semakin masif hingga pada titik di mana perzinahan dilakukan di jalanan tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Ini ketika sudah dekat sekali kiamat akan terjadi ya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Saat itu dikisahkan pengingkaran yang paling tegas adalah teguran yang menyuruh para pezina agar melakukan perbuatan itu agak sedikit minggirlah, atau dilakukan di tempat yang agak sedikit tertutup begitu ya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, orang yang melakukan pengingkaran ini pada masanya nanti digambarkan seperti Abu Bakar atau Umar radhiyallahu anhuma. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa ditangkap dari kenyataan seperti ini. Pada saat itu manusia telah benar-benar rusak moralnya, di mana masyarakat telah menganggap zina sebagai hal yang alami dan wajar, seolah-olah orang melakukan zina layaknya meminum air yang segera diteguknya ketika dia haus. Ya, bahkan kalau kita lihat sekarang, kita ini sudah berada di satu kondisi yang terkait dengan perzinahan ini yang sudah lebih mengerikan ya. Levelnya sudah lebih tinggi karena apa? Karena sekarang bahkan ada negeri-negeri yang sudah jelas-jelas memberikan perlindungan hukum kepada perilaku liwat. Perilaku liwat itu perilaku yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual ya. Bahkan
ini sudah mendapat perlindungan hukum. Dan bahkan lebih jauh lagi, sekarang ini ada istilah bukan saja liwat, homoseksual, tetapi transgender. Jadi orang boleh memilih sendiri jenis kelaminnya, orientasi seksualnya, ya. Makanya saya pernah katakan bahwa sekarang ini di Amerika, kalau orang mau jadi warga negara Amerika dan dia datang dari negeri lain, misalnya dari Indonesia mau jadi warga negara Amerika, yang paling bingung ketika ngisi formulir itu bukan ngisi nama, ngisi tanggal tempat lahir atau alamat, tetapi yang paling rumit tuh jenis kelamin, ya. Karena pilihannya kalau di Amerika itu jenis kelamin itu jumlahnya belasan, Pak. Bukan hanya 2, laki atau perempuan, tapi belasan, ya. Nah, maka ini terjadi karena apa? Ya karena di Amerika itu orang boleh menentukan orientasi seksnya, gendernya berdasarkan selera pribadi, ya. Baik, waktu Isya sudah tiba, kita cukupkan kaji kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita bahas ini memberi manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.